Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang Wahabi dan tuduhan mereka terhadap qasidah Burda Al-Busiri, maka saya ingin menyampaikan bahwa orang Wahabi itu gak ada yang romantis, gak asik. Sehingga saya rekomendasikan kepada cewek-cewek jangan menikah dengan orang Wahabi. Ya karena mereka kaku, mereka tidak romantis. Dan lebih parahnya lagi, nanti untuk menjalin romantisme ketika misalkan berhubungan dengan orang Wahabi, maka banyak batas-batas sunnah-sunnah. Jadi mau melakukannya itu bid'ah, itu tidak sesuai dengan sunnah dan lain sebagainya. Jadi sempit, ruang gerak romantismenya jadi sempit. Oleh karena itu saya tidak merekomendasikan untuk nikah dengan orang Wahabi. Ya. Nah buktinya orang Wahabi itu tidak romantis, mereka tidak punya pujian-pujian seperti ulama-ulama kita. Kalau kita itu punya Maulid Ad-Dibai berisi pujian-pujian kepada makhluk yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang Wahabi itu kan dari bahasa mereka, dari manhaj mereka, sunnah, kembali ke sunnah, ke Al-Quran kan. Artinya secara kasat mata mereka itu mencintai Nabi dan sangat mencintai Nabi. Tapi kenapa mereka tidak punya pujian-pujian kepada Nabi? Nah, ini makanya saya katakan tidak romantis tadi. Kita punya Maulid Al-Barzanji, kita punya Maulid Simti Duror, dan kita punya qasidah Al-Busiri yang menunjukkan, membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi. Karena biasanya orang tuh kalau jatuh cinta maka akan keluar dari mulutnya, akan keluar pujian-pujian kepada orang yang dicintai. Tapi itu tidak terjadi kepada orang Wahabi. Yang jadi pertanyaan sekarang begini, kenapa orang Wahabi itu gak punya pujian-pujian kepada Nabi? Nah itu kemungkinan karena mereka kurang dalam memahami bahasa Arab. Sehingga mereka tidak bisa merangkai pujian-pujian untuk sang baginda Nabi. Karena untuk merangkai pujian-pujian butuh kedalaman bahasa Arab. Itu yang pertama. Jadi kurang mendalami bahasa Arab. Kemudian yang kedua, karena dalam manhaj Wahabi itu tidak menerima majaz. Karena Wahabi itu muqallid murni kepada Ibnu Taimiyah. Di mana Ibnu Taimiyah itu tidak menerima majaz. Nah, sementara pujian-pujian itu membutuhkan majaz. Jadi bisa romantis, pujian itu bisa tampak betul-betul mengikat kepada orang yang dipuji ketika menggunakan bahasa-bahasa majaz. Oleh karena itu ketika Nabi dulu datang ke Madinah disambut oleh orang Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Nah itu kan, itu butuh majaz, butuh kekuatan majaz, bahasa yang tinggi. Nah orang Wahabi karena manhajnya adalah bahasa zahir, tidak mau terhadap majaz, maka tidak bisa untuk menulis merangkai pujian-pujian itu. Yaitu alasan yang kedua. Padahal seandainya mau betul-betul diresapi bahasa Al-Quran, bahasa hadis, maka tidak boleh tidak majaz itu digunakan. Tapi karena sudah taklid kepada Ibnu Taimiyah yang tidak mau majaz, maka Wahabi itu gak mau majaz. Jadi saya mempertanyakan kalau orang Wahabi kemudian ngomong-ngomong ayo kembali Quran, ayo kembali ke hadis. Karena pada hakikatnya walaupun mereka membawa Al-Quran, membawa hadis, tapi dipahami secara murni mengikuti pendahulu-pendahulunya. Oleh karena itu dalam video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa karya Al-Wahabi, orang Wahabi itu kalau dirangkum itu hanya jadi karya kecil. Jadi yang ribuan dari karya mereka hanya menjadi karya kecil. Kenapa? Karena yang dibahas tidak berubah, itu saja. Kemudian yang ketiga, kenapa orang Wahabi itu gak punya pujian-pujian? Karena mereka tidak begitu memahami hadis yang sering mereka bawa untuk
mengkritisi pujian-pujian ulama-ulama kita, yaitu hadis la tutruni kama atrot Bani Israel. Jadi orang Wahabi itu ketika memahami hadis ini, itu dia terbayang kepada kalimat kama atrot Bani Israel. Sehingga ketika mereka mengkritisi, membaca pujian-pujian kita, yang terbayang yaitu bagaimana Bani Israel memuji nabi-nabi mereka. Ya, mereka memuji sampai pada pengkultusan kepada nabi-nabi mereka. Contohnya seperti orang Nasrani ketika memuji Nabi Isa sampai pada pengkultusan Nabi Isa, sehingga menuhankan Nabi Isa, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, menyifati Nabi Musa dengan sifat-sifat Tuhan, juga menganggap Nabi Isa sebagai apa? Ibnullah, sama seperti orang Yahudi ketika menganggap Uzair ibnullah. Nah, ini pujian-pujian yang dilarang. Sementara jika pujian itu tidak sampai ke sana, ya nggak ada masalah, bahkan dianjurkan. Jadi la tutruni, jangan memujiku, kata Nabi, kama atrat Bani Israel, sebagaimana Bani Israel memuji nabi-nabi mereka. Artinya di sini kalau dipahami tidak masalah memuji saya, kata Nabi. Yang penting pujian yang tidak sampai pada tingkat pujian yang dilakukan oleh Bani Israel, di mana mereka pujiannya sampai pada tingkat pengkultusan kepada nabi-nabi mereka, sehingga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, kemudian Uzair itu ibnullah, Nabi Isa juga ibnullah. Nah, ini yang dilarang. Sementara selain itu pujian bahkan dianjurkan, karena Allah sendiri memuji Nabi. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Jadi wa innaka di sini pakai ta'kid. Jadi pujian Allah Ta'ala itu betul-betul ingin dibuat oleh Allah, mengikat orang-orang bahwa Nabi memang memiliki akhlak yang agung. Wa innaka, sungguh, gitu kan. Ini inna ini kan ta'kid. Kemudian ditambah lam ta'kid, la'ala khuluqin azim. Ini pujian yang sangat mengikat. Artinya Allah saja memuji kepada Nabi. Kenapa kita sebagai makhluk tidak mau memuji Nabi? Maka saya katakan, orang yang tidak mau memuji Nabi itu termasuk daripada orang yang memiliki kesombongan hati. Nah, sehingga dari bayang-bayang hadis tadi kama atrot Bani Israel yang tidak begitu dipahami, orang Wahabi ketika membaca burdah, maka dia berpikir, ya menurut saya suudzon berangkat dari paham mereka yang salah terhadap burdah, bahwa di dalam burdah itu ada kalam-kalam yang menunjukkan kesyirikan, ada qasidah-qasidah yang menunjukkan kesyirikan. Padahal seandainya mau dipahami burdah itu secara umum atau mau membaca syarah-syarah terhadap burdah al-Busiri, maka mereka akan memiliki pemikiran atau pandangan yang objektif terhadap burdah. Tapi mereka yang nggak ke sana. Ada satu qasidah yang menurut saya qasidah ini kalau dalam ulumul Quran ibaratnya ayat yang muhkam. Artinya dalam kajian ulumul Quran kan Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, qasidah ini menurut saya mewakili yang muhkam, dan yang lain dari pujian-pujian kepada Nabi nanti ada yang mutasyabih, sehingga perlu dipahami sesuai dengan qasidah ini. Yaitu dalam pernyataan Al-Busiri, famablawul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi capaian ilmu tentang Nabi adalah bahwasanya Nabi itu seorang manusia, dan meskipun demikian Nabi adalah manusia terbaik, makhluk terbaik. Nah, di sini artinya Al-Busiri dari qasidah ini ingin menyampaikan bahwa pujian-pujian yang disampaikan oleh Al-Busiri itu tidak sampai pada tingkat Bani Israel ketika memuji nabi-nabi mereka. Jadi tidak sampai pada tingkat pengkultusan sehingga menjadikan Nabi Muhammad memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah, ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, tidak sampai ke sana. Kemudian ada qasidah yang dibawa oleh orang Wahabi untuk menuduh atau mengatakan bahwa burdah
Al-Busiri itu mengandung kesyirikan-kesyirikan, yaitu qasidah ya akramar rusli mali man alu tubihi siwakah indahudulil hadithil anani. Nah, sebenarnya orang-orang Wahabi membawa qasidah ini bukan suatu gagasan yang baru dari hasil kajian mereka terhadap qasidah Al-Busiri, menemukan titik kesyirikan seperti bukan. Ini bukan yang baru, tapi ini sudah dibahas oleh sebelum-sebelumnya. Termasuk dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusoha disebutkan bahwa di antara nisbah ya, di antara tuduhan terhadap Al-Busiri yang kemudian oleh orang Wahabi dianggap sebagai pernyataan Muhammad bin Abdul Wahab ya, qasidah ini, ya Akramar Rusli ini. Namun dalam pernyataan Syed Muhammad Al-Maliki dalam Mafahim Yajibu an Tusoha, ternyata Muhammad bin Abdul Wahab mengingkari bahwa beliau mengatakan atau menganggap bahwa qasidah ini mengandung kesyirikan. Coba dilihat di Mafahim Yajibu an Tusoha. Nah, saya mau membahas ini, artinya seandainya mau dipahami, masuk kepada sarah-sarah tentang qasidah ini, maka orang Wahabi akan objektif menilai qasidah ini. Nah, qasidah ini berbicara tentang syafaat uzma. Jadi syafaat agung yang kelak akan diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi. Sementara nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan ini. Yaitu apa? Syafaat menolong umat Nabi kelak di padang mahsyar. Ketika mereka sudah bingung sekali, mereka ingin cepat keluar dari padang mahsyar itu. Nah, kan pada saat itu orang-orang minta tolong kepada nabi ini, dan mereka semuanya mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan ummati, ummati, ummati. Sehingga kemudian Allah memberikan syafaat kepada Nabi, mengizini Nabi untuk mensyafaati umatnya. Nah, makanya coba dipahami begini, ya akramar rusli, wahai utusan paling mulia. Mali, tidak ada bagiku man, ahadun, seseorang, siwakah, selain kamu. Indah hululil hadithil amami, ketika terjadi kejadian umum, kejadian yang menimpa semua orang, tidak pilih-pilih, yaitu hari kiamat. Pada saat utusan-utusan mengatakan nafsi, nafsi, tapi Nabi Muhammad mengatakan, memanggil umatnya, ummati, ummati. Jadi ke sana. Jadi di sini qasidah ini sedikit pun tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Hanya mereka tidak memahami saja. Kemudian di lanjutan qasidah tadi, Akramar Rusli tadi, itu ada qasidah walayyadiqa Rasulullah jahu kabi idzal karim mutahalla bismi muntakimi. Nah, qasidah ini juga berbicara tentang syafaat Nabi terhadap ahli maksiat kelak di hari kiamat. Nah, di sini qasidah ini berbicara bahwa manzilah, kedudukan Nabi itu akan memberikan syafaat di hari di mana Tuhan pada saat itu Tuhan itu hanya menggunakan sifat intiqamnya, artinya akan menyiksa, membalas orang yang maksiat. Tapi posisi Nabi kemudian bisa memberikan syafaat kepada mereka. Kenapa demikian? Fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya, kenapa demikian? Karena termasuk dari kedermawanan Nabi, maka Nabi itu menjadi makhluk Allah, menjadi utusan yang akan memberikan kebaikan di dunia. Di mana di dunia Nabi memberikan hidayah kepada manusia, dan di akhirat memberikan syafaat kepada manusia, yaitu kepada umat-umat Nabi itu. Nah, ini kemudian juga wamin ulumi ka ilmal lauhi wal qalam, ini juga yang dikritik. Kata mereka artinya ini sudah menganggap Nabi pujian melebihi daripada batasnya. Kenapa? Karena menganggap Nabi tahu terhadap lauhil mahfud dan qalam. Padahal kan dalam Al-Quran disebutkan innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu fil arham, dan seterusnya itu. Dan termasuk perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah adalah lauhil mahfud dan qalam ini. Nah, ini juga mereka tidak memahami ini. Artinya malaikat kan Allah
kasih tahu, artinya perkara gaib itu Allah memberitahukan kepada sebagian malaikat, termasuk juga kepada seorang nabi. Artinya perkara gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya diketahui Allah dan orang-orang yang Allah izinkan untuk mengetahui, termasuk Nabi Muhammad SAW yang mengetahui tentang Lauhil Mahfuz dan Qalam. Mungkin saya kira ini yang jelas, artinya yang mengandung sifat-sifat yang dianggap oleh orang Wahabi bertentangan dengan syariat dan mengandung kesyirikan. Terima kasih.